karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Inggris pada tahun 2014 membagi kapal atau perahu yang terdapat pada relief Candi Borobudur menjadi dua kategori, yaitu kapal atau perahu Indonesia dan kapal perahu jenis lainnya. Kapal atau perahu Indonesia terdiri atas 5 kapal bersadik dan 2 perahu kecil yang berasosiasi dengan kapal bersadik. Sementara kapal atau perahu jenis lain terdiri atas perahu sungai, 2 kapal dari Asia Selatan ataupun Jazirah Arab, dan sebuah kapal yang belum teridentifikasi dengan pasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi interaksi antar bangsa Nusantara dengan bangsa lain. Dan berikutnya, bagaimana ya hubungan perdagangan Indonesia dengan India dan Tiongkok pada awal abad Masehi? Pada awal Masehi, Indonesia merupakan persimpangan laut lintas perdagangan zaman kuno antara India dan Tiongkok. Kehadiran India dalam perdagangan laut dengan Indonesia dan Tiongkok bermula ketika India kehilangan hubungan dengan Siberia sebagai pemasok utama emas mereka. Perdagangan India dan Siberia terputus karena jalur perdagangan yang biasa mereka lalui mendapatkan gangguan dari penduduk Asia Tengah. Untuk menutupi kebutuhan akan emas, India kemudian memasuk dari Romawi. Pasukan ini tidak berlangsung lama karena Kaisar Vespasianus menghentikan pasukan setelah menyadari emasnya mulai menipis. Keadaan ini mendorong India melirik Nusantara yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah atau negeri emas. Selain emas, barang yang dicari bangsa India di Indonesia yaitu kayu cendana, cengkeh, lada, dan kapur barus. Sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad kedua Masehi. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk belajar agama Buddha di Suvarnadvipa atau Sriwijaya dan di India. Kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram Hindu, Singhasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama menghubungkan Nusantara dengan Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat, hingga Afrika Timur. Seorang astronom Yunani yang bernama Claudius Ptolemus yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1 Masehi membuktikan awal adanya peran Nusantara dalam percaturan dagang di Samudra Hindia yang ditulis dalam Guiktu Biografi Peta Kuno di mana di dalamnya tercantum nama sebuah kota bernama Barus yang nampaknya merupakan kota pelabuhan kuno yang amat penting di Sumatera dan dunia. Hal ini mengakibatkan kita pada sebuah komoditas aromatik, rempah yang kala itu amat berharga. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur darat, atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur yaitu Asia Timur dengan Mediterania, Eropa dan Timur Tengah, serta Asia Selatan dan Afrika Timur. Pada awal Masehi mulai berkembang jalur baru yaitu jalur laut atau biasa disebut dengan jalur rempah. Perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha memiliki beberapa faktor, yaitu jalur perdagangan yang membawa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, adanya kontak dengan masyarakat luar yaitu India dan Tiongkok, serta berkembangnya sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan penerapan sistem kasta yang juga memengaruhi sistem pendidikan, seni, sastra, dan aspek ekonomi masyarakat. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Dengan menimbulkan proses akulturasi budaya. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru, tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara sebagai berikut. A.
2. Seni rupa atau lukis. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia turut berpengaruh terhadap perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat melalui relief atau seni ukir pada bidang Candi Borobudur. B. Seni bangunan atau candi. Bentuk candi di India berupa stupa, sedangkan candi Indonesia terdapat tangga untuk menuju puncak candi. Hal tersebut memiliki filosofi bahwa candi merupakan tempat suci, tempat pemujaan, dan tempat tinggal para dewa, sehingga harus ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan unsur budaya Indonesia berupa punden, berundak dari masa megalitikum yang dipadukan dengan bentuk candi seperti India yang berupa stupa. C. Kasusastraan. Kasusastraan atau sastra merupakan karya tulisan indah yang mencatatkan sesuatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, diperpanjang ataupun dipendekkan, diputarbalikan, dan dijadikan ganjil atau cara penggubahan estetik lainnya melalui adat bahasa.